sebenarnya kegiatannya adalah rekreasi edukatif di Mhm. alam terbuka. Jadi dikemas dalam bentuk perkemahan besar Pramuka Penggalang. Jadi sebagai sarana pembinaan yang menitik beratkan pada perkembangan diri peserta didik gitu ya, dari Mhm. bidang mental, fisik, intelektual, spiritual dan juga sosial gitu. Oke. Pramuka Penggalang umur 11 sampai 15 15. tahun. Mm-mm. Terus gimana cara seleksinya ya? Kalau untuk di Bali, Korda Bali gimana untuk mencari siapa-siapa saja yang akan berangkat ke Jamnas dan berapa yang dicari? Apakah dalam jumlah besar juga yang dikirim? Oke, jadi untuk proses seleksi sendiri tuh sebenarnya dari awal ya, dari gugus depan atau dari sekolah dulu. Mhm. Kemudian setelah mereka terpilih, nanti mereka akan mengikuti jambore ranting atau di tingkat di tingkat kecamatan. Setelah mereka terpilih, ikut lagi jambore di tingkat cabang atau kabupaten. Nah, setelah itu baru mengikuti jambore di tingkat daerah. Nah, kebetulan sudah kita laksanakan di tahun kemarin, tahun 2021. Untuk yang daerah? Yang untuk daerah. Jadi adik-adik yang sudah mengikuti di tingkat daerah sudah pasti ikut sertakan pada kegiatan jambore nasional seperti itu. Jadi untuk jumlahnya sendiri itu ada 8 putra, 8 putri, itu kan 16 orang, ditambah 2 lagi pimpinan kontingennya atau bindampingnya dari orang dewasanya. Jadi sebenarnya kita di Bali kan ada 8 kabupaten 1 kota, tapi karena dari Kelungkung tidak bisa mengikuti, kita hanya mengirimkan 8 pasang jadinya? 8 pasang, iya. Beserta pendampingnya. Iya, betul. Nah, apa sih yang dicari kualitas dari tingkat penggalang atau tingkat anak-anak SMP ini untuk mengikuti jambore nasional? Mereka harus bisa apa dulu nih, Kak Dayu, pada akhirnya bisa mewakili Bali ke jambore nasional? Oke, jadi sebenarnya yang penting adik-adik ini sehat dulu gitu ya. Pasti ya, pasti. Iya, harus sehat dulu ya. Jadi kalau misalkan udah sehat, nanti di sana yang penting adik-adik bisa mengikuti SKK atau TKU-nya. Jadi ada seleksi TKU juga nanti di sana. Kemudian nanti ada TKK juga. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang memang harus adik-adik persiapkan sebelum berangkat gitu. Nah, kalau dari sininya, maksudnya dari Korda Bali itu menyeleksi adik-adiknya, apakah ada proses buat misalkan ada sesuatu hal yang harus ditunjukkan dulu sebagai bentuk nilai penilaian dari dewan juri untuk yang berangkat ke Jamnas? Kalau itu nggak ada sih. Yang penting mereka memang mengikuti seperti yang saya sampaikan tadi, dari tingkat ranting, kuaran, cabang, daerah gitu. Jadi dari kita di daerah hanya menyeleksi yang di daerah saja, bukan diseleksi sih. Mungkin lebih melihat apakah mereka mengikuti jambore ini sesuai dengan tingkatannya gitu. Jadi kalau sudah sampai di daerah pasti diikutsertakan untuk jambore nasional gitu. Oke, tapi memang harus siap dari segi mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial. Betul. Lumayan juga ya untuk tingkat SMP ya. Iya. Jadi agak mereka harus banyak hal yang dikuasai. Nah, kita ke Kak Gita sekarang. Kak Gita, soal jambore nasional nih, sebenarnya kegiatannya sampai di sana itu akan ngapain nih 8 putra dan 8 putri ini? Nah, jadi waktu peserta udah sampai di sana itu yang pastinya kita pasti akan di briefing dulu sesuai. Jadi kita diberikan sebuah rundown kegiatan yang mana nanti masing-masing peserta itu dari peserta baris pertama sampai baris ke-8 itu mendapatkan kode, Kak. Jadi kodenya itu ada 01 sampai 08 dan di rundown itu kita tinggal lebih memberi nuansa daerah kita masing-masing di tenda kapling kita itu, biasanya disebut kapling. Nah, lalu setelah kegiatan pembukaan terus dan Kak Dayu, nanti kita lanjutkan lagi di sesi selanjutnya, akan lebih detail nih saya nanya ya. Kalau boleh tahu, Kak Dayu sudah pernah berangkat jambore nasional kah? Kalau jambore nasional kebetulan belum. Tahun ini baru mau berangkat, tapi sebelumnya pernah mengikuti Raimuna Nasional, itu untuk anak-anak di usia SMA dan perkuliahan. Kegiatannya hampir sama nggak dengan jambore nasional? Hampir sama. Hampir sama. Iya. Oke, nanti boleh di-sharing di sana ya, kasih Oke. gambaran sedikit, karena kalau saya dulu sampai di tingkat kabupaten kayaknya ya. Cuma sampai sana aja, terus ternyata ya namanya juga masih usia 11 sampai 15 tahun, kayak nggak ngerti apa gitu. Jadi ngikutin teman-teman aja. Iya. Tapi luar biasa sekali kalau pada akhirnya
tingkat penggalang usia 11 sampai 15 tahun ini bisa tembus ya untuk ke Jambore Nasional. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi pendengar di Pengurus Taman Gender bersama dengan Kuarda Bali. Pembahasannya tentang ayo ke Jambore Nasional 2022. Baik pendengar Pro 1 RRI dan Pak Sarah, kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Kak Dayu soal Jambore Nasional 2022 dan juga ada Kak Gita di line telepon. Tadi sudah disampaikan kalau Jambore Nasional 2022 ini akan diselenggarakan tahun ini, bulan ini 14 Agustus sampai 21 Agustus ya. Betul ya Kak Dayu ya? Iya, betul. Dan kemudian tadi dari sekian hari tersebut akan dilaksanakan acara yang bisa dibilang mepet juga ya acaranya bagi perwakilan dari masing-masing daerah, termasuk Provinsi Bali atau Kuarda Bali ini sudah memilih 8 putra, 8 putri, jadi jumlahnya 16 orang untuk berangkat tanggal 14 nanti. Nah sebelum ke detail acara Jambore Nasional, saya lupa nih, apakah ada pembekalan tersendiri nih sebagai persiapan untuk 8 pasang ini Kak Dayu? Oh, oke. Jadi ini agak ralat sedikit ya. Jadi 8 putra, 8 putri sama 2 pendamping itu dari 1 kabupaten. Nah, kita ngirimnya 8 kabupaten. Itu kan 144. Nah, ditambah kami dari Kuarda ada 6 orang. Jadi 6 orang. 4 orang itu pimpinan kontingen. Kemudian ada dari dokter juga. Jadi kita mengirim dokter juga ke sana karena ini kan adik-adik takutnya kondisinya nggak fit. Jadi kita sudah menyediakan dokter. Oh, gitu. Oke, jadi 16 orang kali 8 kabupaten kota se-Bali plus 6 dari Kuarda Bali. Totalnya semua 150 orang. Oh, 150. Wah, lumayan juga ya. Ini apakah akan dilakukan perjalanan darat Kak Dayu atau pesawat? Perjalanan darat kebetulan. Darat ya. Oke, mantap nih. Panjang juga perjalanannya. Berarti jadi akan kita berangkatnya tanggal 11 pagi. Jadi biar pelan-pelan sampai sana ya. Kemungkinan tanggal 12 kita sampai. Kemudian karena tanggal 14 itu kan juga berlangsung Hari Pramuka. Nah kebetulan di rundown acara sih mudah-mudahan Bapak Jokowi hadir. Jadi kami dari Kuarda Bali juga sudah mengirimkan 2 peserta yang akan menjadi pengibar bendera gitu. Jadi di tanggal 12-nya pada saat kita sampai di Jakarta, adik-adik sudah langsung gladi karena tanggal 14 pagi sudah memang harus mengikuti upacara gitu. Oke, mepet juga ya. Luar biasa banget nih berarti persiapan. Jadi ke 160 plus yang dari Kuarda Bali dan juga tambahan tenaga kesehatan atau dokter. Ini apakah ada pertemuan dulu untuk pembekalan atau untuk pelatihan? Katanya ada penampilan dari daerah-daerah atau penampilan dari seni daerah. Nah itu gimana? Jadi untuk pentas seni sendiri memang kita belajarnya dari masing-masing kabupaten ya. Karena situasi seperti ini kita belum berani juga untuk terlalu sering berkumpul. Jadi kita membuat sebuah video. Jadi ini memang didirect langsung dari Kuartir Cabang Gianyar. Jadi nanti adik-adik yang dari Kuartir cabang lainnya bisa melihat dari video itu gitu. Jadi nanti kita gladinya pada saat sudah di Jakarta gitu. Tapi nanti di tanggal 7 sih memang kita juga ada pelepasan ya dari Bapak Gubernur Bali. Jadi mungkin di sana juga kita bisa konsepin lagi kira-kira dari Kuartir cabang ada yang belum paham atau enggak. Tapi sejauh ini karena adik-adiknya juga cepet ya nangkepnya, jadi mereka juga udah paham lah ya nanti akan seperti apa tugas pada saat pentas seninya. Pastinya akan sangat sangat excited ya untuk datang ke sana. Betul. Untuk tampil. Deg-degan juga nih karena kegiatannya agak banyak. Kak Gita nih sekarang aku pengen tanya, kan kegiatannya ada perkemahan, kemudian pasti ada kegiatan yang berkaitan dengan kepramukaan. Nah ini kegiatan kepramukaan ini akan meliputi apa aja dan berapa hari sih kegiatan yang bersifatnya kepramukaan? Biasanya kan kalau saya nggak tahu detail, tapi kan pasti akan melibatkan ke alam atau mungkin pelajarin macam-macam. Itu gimana Kak Gita? Jadi untuk kegiatan itu sendiri khususnya untuk bidang kepramukaan yang pastinya karena ada rotasi itu yang pasti setiap harinya itu ada ya Kak kegiatan yang memasuki era keterampilan kepramukaan. Nah selain itu juga adik-adik di sini juga diberikan beberapa edukasi giat petualangan, terus ada giat kampung pengembangan berkelanjutan, terus ada giat teknologi. Dan juga ada beberapa giat-giat yang jumpa tokoh seperti itu. Jadi giat kepramukaan
dan diimbangi dengan giat-giat yang lainnya. Dan beberapa harinya itu ya tergantung dengan kondisi rotasinya mereka. Biasanya setiap hari itu pasti ada aja di rotasi mereka itu ada giat pramukaan sendiri, Kak. Itu. Oke. Jadi akan melibatkan banyak komponen dari kegiatan, di mana semua dari perwakilan kontingen dan juga masing-masing provinsi itu harus mengikuti berarti sifatnya, Mbak Gita. Iya, Kak. Kak Iya. Gita. Iya. Jadi setiap kontingen itu atau setiap individu yang menjadi peserta di sana selama Jambore Nasional ini, mereka itu harus mengikuti kegiatan sesuai kode mereka di setiap harinya. Misalnya di 01 pada tanggal 2 itu pagi hari dari jam 8 sampai jam 9 mungkin mereka mengikuti kegiatan petualangan. Sedangkan 02-nya yang mengikuti kegiatan keterampilan kepramukaan. Begitu juga yang terjadi dengan kode yang lainnya dari 03 sampai 08 itu, Kak. Jadi mereka dipecah dan dirotasikan dari panitiaan itu sendiri. Berarti ada kemungkinan Kuarda Bali ketemu dengan Kuarda Jakarta atau Kuarda yang lain ya? Berarti akan bercampur semua. Oke. Ya, nah serunya juga di sana, Kak. Jadi selain kita dapat edukasi juga, selain kita juga dapat ilmu baru dari sana, adik-adik peserta kita itu juga di rotasinya itu juga dengan 02 dari daerah lain misalnya seperti itu. Jadi dari selama edukasi itu mereka juga bisa anjang sana atau mereka juga bisa cari tahu temennya di daerah lain, bisa temenan, bisa tukar-tukaran kontak di sana. Biasanya itu juga terjadi di giat-giat yang mereka ikuti gitu, Kak. Jadi hari kedua aja kadang-kadang beberapa peserta itu udah punya banyak teman gitu. Jadi unik dan menariknya juga di sana. Wah, saya udah ngerasain serunya ya. Kayak udah di kayak udah ngerasain saya nanti akan tidurnya di tenda dan lain sebagainya. Ada api unggun, ada nyanyi bersama. Wah, jadi rindu masa-masa pramuka ya saya ya. Nah, soal Anjang Sana nih masih buat Kak Gita. Anjang Sana itu apa? Boleh kasih info ke pendengar. Oke, kalau Anjang Sana itu sebuah tempat untuk kita tukar kebudayaan, tukar adat istiadat kayak gitu, Kak. Jadi misalnya Bali sendiri kayak kebiasaan kita, tradisi kita apa aja sih di sini. Nah, itu dicari tahu sama teman dari daerah lain dan itu pula dari peserta-peserta kita yang di Bali. Jadi mereka cari tahu tentang kebudayaan atau tradisi dari daerah lain, dan nggak hanya itu, mereka jadi belajar tradisinya seperti menari atau alat musiknya atau makanan khasnya seperti itu. Jadi Anjang Sana itu di sini tidak hanya sebuah media untuk bertemu kawan baru, tapi juga mengenal bagaimana latar belakang dari teman baru ini, baik dari segi seni, budaya, adat, tradisi yang mereka jalani di daerah-daerahnya masing-masing seperti itu, Kak. Oke, nah ini terakhir nih buat Kak Gita. Nah, ketika mereka menjalani aktivitas Jamnas ini atau Jambore Nasional, apakah mereka membuat sebuah catatan kegiatan perharinya kah? Nanti ketika kembali ke provinsinya masing-masing itu akan dipresentasikan atau seperti buat laporan gitu? Apakah ada seperti itu, Kak Gita? Nah, untuk hal itu yang pasti ada, Kak, ya, tapi tidak dalam bentuk presentasi. Mungkin mereka buat sebuah laporan adik-adiknya tentang pengetahuan baru yang mereka dapat di sana. Dan kita juga ada kartu kegiatan di sana yang nantinya setiap kegiatan yang kita sudah lalui itu akan diberikan stempel oleh panitia dari nasionalnya itu sendiri. Nah, sedangkan hasil-hasil edukasi yang mereka dapatkan pada diri mereka itu mereka buat dalam bentuk laporan. Nanti laporannya itu bisa digunakan lagi di cabangnya masing-masing nanti, dan juga digunakan lagi di daerah, misalnya seperti bentuk kerajinan tangan yang sempat mereka buat di sana dan mereka mendapatkan ilmunya, ya mereka bisa bawa lagi ke daerah, khususnya di daerah Bali, untuk disebarluaskan lagi kepada teman-temannya di sekitar, dan bisa lebih dipermudah lagi dalam bentuk laporan seperti itu, Kak. Oke. Ini menjadi kenangan yang sangat spesial ya buat adik-adik penggalang yang
berhasil atau memang menjadi perwakilan untuk Warda Bali di Jambore Nasional. Saya mau ke Kak Dayu sekarang. Ini soal tadi pernah ikut sejenis Jambore Nasional tapi untuk tingkat SMA. Nah itu kayak gimana? Apakah lebih expert kah kegiatannya? Karena kan usianya lebih gede ya. Oke. Jadi kalau dari segi kegiatan mungkin jelas ya lebih banyak lah kegiatan dewasanya. Tapi yang lebih spesifik lagi adalah karena Jambore Nasional ini kan kita pesertanya adik-adik SMP ya. Jadi kalau untuk Raimuna sendiri memang dari konseptor, kemudian dari segala jenis kegiatan itu memang dipikirkan dan dilaksanakan sama kita gitu. Jadi dari oleh dan untuk kita gitu. Pesertanya yang berarti yang memikirkan kegiatannya. Iya gitu. Jadi ada perwakilan misalnya dari masing-masing daerah yang akan diikutsertakan menjadi panitia di Raimuna Nasional. Nah, jadi teman-teman dari masing-masing daerah inilah yang akan memikirkan apa sih kegiatannya, kemudian juga di mana cari sponsor kegiatan dan lain sebagainya gitu. Jadi peranan orang dewasa ini cukup minim gitu dibandingkan dengan kegiatan Jambore Nasional gitu. Tapi pengalamannya kegiatan lainnya itu hampir sama dengan Jambore Nasional ya? Hampir sama sih, karena kalau misalnya Jamnas kan memang untuk tingkatan SMP, beda umur ya? Iya, itu bedanya di sana aja sih. Tapi kalau jenis kegiatannya hampir mirip gitu, cuman memang mungkin lebih kepada kita karena sekarang teknologi gitu, gimana sih kita ngembangin teknologi dan lain sebagainya. Kalau adik-adik SMP ini lebih kayak bermain sambil mendapatkan informasi gitu. Jadi lebih banyak mainnya sih kalau adik-adiknya. Kalau Raimuna Nasional lebih kayak pestanya anak-anak SMA dan perkuliahan gitu. Oke. Jadi masa-masa remaja akhir mau ke dewasa gitu ya. Iya, betul. Oke, itu tahun berapa Kak Dayu ikutnya? Kemarin itu tahun 2017. Nah, kebetulan tahun depan tahun 2023 itu kegiatan terakhir Raimuna Nasional yang ke-5 jadinya. 5 tahun. Sama juga 5 tahun. 5 tahun. Dan proses seleksinya hampir sama dengan Jambore hampir Nasional. sama. Jadi dia dari Kuaran dulu, terus ke ranting, ke cabang, daerah, baru ke nasional gitu. Karena Kak Dayu sudah pernah ikut yang hampir sama dengan Jamnas tapi untuk tingkatan usia yang berbeda, apa sih nikmatnya dan apa pengalaman yang paling nggak bisa dilupain dari kegiatan-kegiatan seperti ini tingkat nasional ya? Oke. Jadi mungkin kalau dari kegiatan nasional kita lebih banyak ketemu orang baru gitu ya. Dalam artian kalau di Bali kan mungkin kita cuman 8 kabupaten 1 kota, hanya 9 gitu kan. Kalau di nasional itu kan seluruh Indonesia gitu. Jadi kita bisa tahu kebudayaannya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, karena kebetulan di tahun 2017 kemarin saya menjadi perwakilan Bali selaku panitia. Jadi lebih tahu lagi gimana sih sebenarnya pramuka yang ada di luar daerah gitu. Karena kan kalau kita di sini kan mungkin hanya masih kecil ya lingkupnya gitu. Sedangkan kalau di nasional itu teman-teman dari daerah tuh punya pemikirannya masing-masing, cara pandangnya masing-masing, sehingga itu juga bisa saya kemas, saya bawa ke Bali, jadi bisa saya kembangkan sama teman-teman yang ada di pramuka daerah khususnya gitu. Jadi variasi idenya lebih banyak ya. Iya, betul. Kalau terakhir yang Raimuna yang 2017 itu kegiatannya apa aja? Dan durasinya apakah sama seperti Jambore Nasional yang panjang itu? Sama, 8 hari kegiatannya. Sama juga di bulan Agustus, pasti kita ngambilnya ada tanggal 14 Agustusnya agar sekalian dengan Hari Pramuka biasanya gitu. Jadi untuk kegiatannya hampir sama sih, ada kegiatan edukasi, kegiatan wisata dan lain sebagainya gitu. Cuman yang menjadi pembeda adalah kepanitiaannya sih. Jadi kepanitiaannya kita, terus nanti teman-teman yang jadi peserta juga sebagian dari teman-teman kita juga gitu. Jadi lebih jadi santai gitu sih sebenarnya, cuman memang lebih tertata karena kita sama-sama gitu loh, sama-sama anggota dewasa gitu. Ya, jadi sama-sama ngurusin, koordinasinya juga antar panitia yang juga jadi peserta. Iya, betul. Oke, momen yang paling nggak terlupakan apa sih? Pada saat selain itu, ketemu teman-teman yang banyak, saya berkesempatan ke Istana Negara sih Kak. Oh ya. Iya, karena kebetulan kan saya sebulan sebelum bulan Agustus, berarti di bulan Juli saya sudah ada di Jakarta. Dan pada saat itu ikut sama teman-teman dari Dewan Kerja Nasional untuk audensi. Nah, kebetulan karena tanggal 14 itu beliau hadir, Bapak Jokowi, jadi
kami audiensi ikut ke Istana Negara gitu. Wow. Jadi kayak nggak kepikiran aja sih, maksudnya kan mungkin kalau orang berpikir biasanya yang ke Istana Negara yang berprestasi atau apa. Ini kami nggak, ya mungkin agak sedikit lah prestasinya, tapi anak pramuka bisa langsung ke istana ketemu sama Bapak untuk menyampaikan bahwa besok biar bisa hadir pada saat pembukaan Hari Pramuka gitu, dan beliau juga berkenan untuk hadir gitu. Wow, itu sih. Sederhana kegiatannya, maksudnya sederhana tapi kegiatannya tapi maknanya dalam dan pengalamannya ya bisa diceritain terus ya ketemu sama Presiden betul. Republik Indonesia. Oke, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan soal Jambore Nasional dan juga yang dimana Kuarda Bali ini ikut berpartisipasi untuk Jambore Nasional 2022. Sekali lagi pendengar yang melibatkan adalah anggota penggalang usianya 11 sampai 15 tahun, dan nanti di sesi ketiga saya pengen tanya-tanya lagi ke Kak Dayu dan juga Kak Gita soal persiapan tadi udah, dan setelah Jambore Nasional ini apa sih yang dilakukan gitu kan setelah 8 hari berkegiatan di Jambore Nasional setiap 5 tahun sekali, dan untuk tahun 2022 kira-kira akan seperti apa nanti ya, kami akan berbincang setelah yang satu ini. Baik pendengar Pro 1 RRI dan Pasar, saya masih bersama dengan Kak Dayu dan Kak Gita berbincang soal Jambore Nasional tahun 2022. Soal teknis dan soal kegiatan sudah banyak disampaikan oleh Kak Dayu dan Kak Gita, dan memang kita sebagai yang mendengarkan informasinya dan juga ceritanya saja seperti kembali ke masa-masa pramuka dulu, dan saya yakin sekarang pasti anggota pramukanya jauh lebih canggih, jauh lebih cerdas dan lebih teredukasi ya, dan lebih bisa mengembangkan kreativitasnya. Saya boleh ke Kak Gita dulu. Kak Gita, sebelumnya apakah sudah pernah ikut Jambore Nasional atau di tingkat daerah? Kalau saya sendiri itu belum pernah Kak, kalau Jambore itu, karena usia saya waktu itu udah SMA. Tapi saya juga hampir sama kayak Kak Dayu, jadi saya sempat ikut Raimuna Nasionalnya. Jadi Kak Dayu tadi sebagai panitia, jadi saya sendiri sebagai peserta gitu. Oke. Jadi kalau dari pengalaman, berarti sekarang pengalaman Raimunanya Kak Gita ya. Kalau Kak Gita sendiri ngelihatnya gimana? Kalau tadi kan Kak Dayu sebagai pelaksananya juga, tapi sekaligus juga yang ikut. Nah kalau Kak Gita gimana? Kalau saya untuk pernah mengikuti kegiatan nasional khususnya di Rainas ini sendiri, itu buat saya adalah hal yang tidak terlupakan pastinya, karena dalam saya melewati proses mengikuti Rainas itu benar-benar banyak hal baru yang saya dapatkan, dan tidak hanya sebuah ilmu tapi juga pengalaman dari teman-teman di masing-masing daerah, yang mana saya juga dapat berbagai kebudayaan mereka, dan itu benar-benar luar biasa menyadarkan saya bahwa terlahir di Indonesia itu menjadi hal yang sangat luar biasa gitu Kak, karena Indonesia itu ternyata kaya sekali dengan budaya, adat istiadat, dan itu yang membuat saya menjadi tidak akan pernah melupakan Rainas itu sendiri. Oke, saya jadi pengen ikut. Tapi kalau soal dokumentasi, nah misalkan nih untuk yang masih usia SMP, ini kan masih punya peluang untuk ikut Raimuna ya. Ini dokumentasi kegiatannya ada nggak? Atau bisa nonton di YouTube nggak sih seperti apa kegiatannya, Kak Gita? Yang pastinya ada Kak. Jadi setiap kegiatan itu pasti akan di-upload gitu ya di setiap kegiatan itu. Jadi diterbitinnya itu di akun sosial media masing-masing, misalnya seperti di IG kami kan dari Dewan Kerja Daerah Bali, kami juga ada IG-nya kan. Nah, kami upload setiap kegiatan yang kami laksanakan itu di akun sosial media kami. Nah, begitu pula juga, jadi dokumentasi itu dalam bentuk terbitan itu juga ada di nasional. Jadi untuk Jamnas itu sendiri ataupun Rainas itu jadi sudah punya official akunnya Kak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak berkesempatan mengikuti kegiatan, jadi bisa memantau kegiatan kita dari sana. Jadi bentuk dokumentasinya itu juga tidak di IG saja, tapi juga ada di kanal YouTube. Jadi biasanya di kanal YouTube-nya
kuartir nasional seperti itu. Oke. Nanti saya mau lihat-lihat deh sekalian ya, Ya, sekaligus silakan. sekaligus nostalgic juga walaupun nggak sampai sana juga sih ya kegiatannya. Sekarang saya mau ke Kak Dayu, karena kan dalam kegiatan pramuka ya, di tingkat usia manapun ini kan pasti melibatkan mental, fisik, intelektual, spiritual, dan juga sosial. Eee, Buat Kak Dayu, apa sih yang paling notable peningkatan, kemampuan diri, apakah dari segi mental, fisik, atau intelektual, atau bidang yang lain? Oke. Jadi mungkin lebih ke secara pribadi gitu ya. Jadi misalnya kita mungkin kalau di rumah diperbolehkan bangun siang gitu, tapi kalau dalam kegiatan baik di daerah ataupun juga di nasional kita kan sudah punya rundown kegiatan. Jadi anggapannya kita udah tahu nih, oke kita jam 5 sudah harus olahraga, terus kita jam 6 kita udah harus selesai mandi, harus selesai makan juga karena kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan di jam selanjutnya gitu. Jadi kita sudah terarah dan teratur juga kegiatan setiap harinya. Jadi mungkin lebih disiplin dalam waktu gitu ya. Terus juga lebih tahu tata cara berkomunikasi gitu. Karena kalau misalnya mungkin kita nggak ikut pramuka, kalau dari saya pribadi ya, mungkin saya agak gimana ya, acuh tak acuh dengan orang yang ada di sekitar, orang dewasa dan lain sebagainya. Tapi dengan di pramuka ini, entah itu dewasa sekalipun ataupun juga adik-adik di bawah umur saya, mungkin saya lebih segan gitu ya untuk menyapa, kemudian juga hormatlah dengan orang-orang di sekitar. Jadi lebih secara pribadi lebih terkontrol lah untuk segala sesuatunya gitu. Oke, kontrol dirinya jadi lebih ada ya. Betul. Oke, jadi bisa mengasah kemampuan diri, mungkin emosinya juga akan lebih terasa ya. Betul. Ini pertanyaan yang nggak penting sih. Boleh bawa HP nggak sih kalau kegiatan-kegiatan pramuka itu, apalagi tingkat nasional atau tingkat daerah? Sebenarnya kalau dulu-dulu mungkin ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Tapi karena kondisi sekarang kan sudah 4.0 ya, jadi semuanya serba digitalisasi. Jadi untuk Jamboree Nasional tahun ini memang sangat diperbolehkan menggunakan handphone karena di setiap kegiatan kan kita juga harus mengurangi kertas gitu Kak ya. Jadi adik-adik peserta memang lebih disarankan menggunakan handphone, jadi mengetahui jadwalnya, rotasi kegiatannya, tempatnya di mana, itu semua bisa dicek di handphone masing-masing gitu. Oke. Jadi nggak seperti dulu ya, dan sekarang didorong untuk bisa memanfaatkan teknologi. Teknologi, betul. Oke, jadi pengembangan pramuka sudah sejauh itu ya, pendengar ya, tidak hanya yang kalau kita bisa bilang ya main alam-alam aja, tapi juga melihat pengembangan teknologi, karena itu bisa juga mengembangkan dari kemampuan diri kita gitu kan. Oke, kita masuk ke sesi paling terakhir nih. Saya mau ke Kak Gita untuk ngasih kesempatan ke Kak Gita untuk menyampaikan closing statement, dan juga mungkin pesan-pesan kepada pendengar atau kepada orang tua ataupun sekalipun yang lagi dengerin adalah usia remaja nih terkait dengan Jamboree Nasional. Silakan Kak Gita. Baik Kak, terima kasih Kak. Wah, udah nggak terasa aja waktunya. Iya. Baik, di sini sebagai penutup, yang pastinya saya di sini mendoakan dan juga semoga kita bersama itu perjalanan persiapan sekarang sampai nanti pulang lagi sampai di Bali, kita diberikan selalu keselamatan dan kesehatan, dan semoga kegiatan kita di sana tetap berjalan dengan lancar dan kita selalu kompak selalu kompak dengan kontingen Bali masing-masing, dan juga kita semoga sebagai remaja di usia yang cukup muda menarik ya. gitu ya, cukup muda, kita selalu bisa untuk menggali yang namanya potensi diri kita, dan kita selalu bisa mengisi waktu luang kita dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya itu akan berumpan baik untuk kita. Seperti itu Kak, terima kasih. Amin, semoga bisa lancar dan juga bisa menjadi pribadi lebih baik lagi ya dengan mengikuti kegiatan Jamboree Nasional. Boleh Kak Dayu sebagai closing statement, silakan. Iya, terima kasih. Jadi pesan saya sih untuk adik-adik yang saat ini mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Jamboree Nasional, jangan lupa pulang dari Jamboree Nasional untuk bisa mengaplikasikan kegiatannya di gugus depan atau di sekolah, bisa sharing sama teman-temannya. Tapi untuk yang memang belum berkesempatan, bisa ada kesempatan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi jangan cepat menyerah. Terus juga buat orang tua yang mungkin masih
ragu gitu ya tentang kegiatan pramuka, mungkin masih di pikirannya old dan lain sebagainya, mungkin boleh cek-cek lagi kegiatan-kegiatan baik itu di daerah ataupun di nasional, karena sebenarnya pramuka nih sampai saat ini masih eksis, kemudian kita juga mengikuti perkembangan, nggak terlalu kaku gitu ya. Jadi kita mengikuti semua apa yang terjadi di dunia ini, baik teknologi dan lain sebagainya. Jadi jangan pernah ragu untuk memberikan kesempatan untuk anak-anaknya mengikuti kegiatan pramuka. Mungkin itu saya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Dayu dan Kak Gita juga. Ini kalau saya ngeliat sih emang fresh banget sih ya pramuka sekarang ya. Jauh berbeda dari 10 atau 15 tahun yang lalu, dan sekarang sudah benar-benar mengikuti pembaruan-pembaruan yang ada dan mengikuti apa kebutuhan zaman gitu. Dan dari kami mengucapkan selamat mengikuti Jambore Nasional nih buat Kuarda Bali, teman-teman Kuarda Bali, semoga bisa berjalan dengan lancar, dan juga nanti peringatan dari Hari Pramukanya juga bisa berlangsung meriah ya, dan bisa berdampak juga nanti adik-adiknya ketika pulang ke Provinsi Bali. Sekali lagi terima kasih buat Kak Gita dan Kak Dayu. Terima kasih Kak. Sampai jumpa di kesempatan lainnya ya.